Tuh jalannya. Ini jalan ini nggak dibuat-buat karena memang sakit banget ya. Sakit banget kan. Dan ada masa pada saat kemarin Pak Doni nggak bisa bangun. Nggak bisa bangun sama sekali. Sakit banget. Sampai di buang air kecil, buang bisa di kasur. Pakai pampers sudah. Pakai pampers. Ya Allah. Ini yuk. Pak Doni jalannya udah Alhamdulillah kan udah sehat. Udah kalau saya dibilang saya belum mungkin ya, belum maksimal. Tapi ini udah dari yang pertemuan pertama sampai sekarang jauh banget. udah jauh banget. Perbedaannya jauh banget. Udah bisa masuk kerja sekarang ya. Udah bisa masuk. Alhamdulillah. Udah bahkan udah bisa naik motor saya. Udah bisa naik motor. Bawa motor. Tadinya kan saya nggak bisa bawa motor. Ya Allah. Awalnya dia jalannya miring awalnya. Iya, pertemuan pertama tuh saya nggak bisa sama sekali naik motor. Pertemuan kedua tuh saya udah bisa dibonceng. Kalau sekarang udah bisa bawa motor sendiri. Ya Allah, alhamdulillah. Yuk, masuk. Kita coba lihat ini pertemuan ketiga Pak Doni. Dari awal video saya sih, alhamdulillah udah yakin kalau memang penyakit beliau itu bisa diperbaiki gitu ya. Dan alhamdulillah waktu yang berbicara gitu ya. Nanti kita lihat ini istri dan anak kebetulan lagi nemenin. Untung dikasih izin ya hari ini. Baru masuk berapa hari? Iya, baru seminggu. Baru seminggu. Iya. Udah 2 bulan nggak masuk kerja. Ya Allah. Oke, nanti kita lihat prosesnya. Ganti celana dulu ya. Siap. Oke. Kenapa saya bilang ini bukan settingan? Kalau di setting kan enak ya. Wah, semuanya udah siap sedia gitu kan. Ini saya memang nggak ada siap, nggak ada persiapan. Dan banyak yang bilang katanya ini settingan. Oh enggak, ini memang benar-benar murni sakit pasien gitu kan. Mulai dari awal kali datang sampai akhirnya nanti dia sembuh. Ini saya selalu ini dokumentasi. Fungsinya biar ketahuan before after gitu ya. Iya. Pak Doni minta tolong, boleh nggak Pak Doni jalan biar ketahuan sakitnya itu seperti apa ya, posisi jalan aja. Kita pengen lihat gerakannya. Ini nggak bisa tegak. Nggak bisa tegak. Miring gitu ya kan. Ini saya lebih condong ke kanan miringin gitu kan. Oh gitu. Menekan ke kiri sakit banget. Coba jalan ke sana, ke arah sana. Tuh jalannya. Ini jalan ini nggak dibuat-buat karena memang sakit banget ya. Sakit banget kan. Dan ada masa pada saat kemarin Pak Doni nggak bisa bangun. Nggak bisa bangun sama sekali. Sakit banget. Sampai di buang air kecil, buang bisa di kasur. Pakai pampers sudah. Pakai pampers. Ya Allah. Dan ini aja udah nggak bisa. Udah nggak bisa. Ya jalan ini pun juga dipaksakan ya. Iya, ini Gitu. dipaksa. Dan itu saya condong ngambil ke kanan, ke kirinya Udah nggak kuat. tekanannya udah nggak kuat. Udah nggak kuat ya. Yuk, sok masuk lagi. Dan ini gara-gara masalah ngangkat cucian. Gara-gara istri pulang kampung jadinya nyuci sendiri ya. Iya. Kita lihat permasalahannya Pak Doni nanti. Oke. Ini apa kan tidur apa gimana kan? Kita terlentang dulu ya Pak. Oke. Tidur terlentang juga susah ya? Wah, susah nyari posisi. Tuh, jalannya udah miring, tidurannya juga dia mau ngegeser paha aja bokong itu sakitnya minta ampun. Dan kasus ini baru 2 minggu terakhir 2 minggu terakhir dari kondisi yang pertama itu. dari pertama. Awalnya April ya? April. Sebelum lebaran ya, sebelum puasa ya? Itu kenanya. Terus ya rada mendingan lah. Saya kesana kemari kan mendingan nggak. Kemarin ya begitu lagi gara-gara ngangkat cuciannya itu ya. Soal itu yang terparah ya. Mungkin gitu. Oke, kondisinya seperti ini teman-teman. Jadi nanti kita lihat apa. Ini kita sebelum masuk sesi terapinya nanti kita coba tes dulu ya. Tekuk dulunya. Oke. Ini kondisi di mana jaringan saraf ataupun jaringan otak
sedang meradang, ya, sedang terjadinya inflamasi. Kita lihat di sini. Yang paling dirasakan sakit banget. Sebelah sini. Kiri. Kiri. Kanan? Enggak. Enggak. Oke. Saat saya nanti minta pahanya dibuka aja cepat mungkin ya. Kita pengen lihat apakah kekuatan masih ada atau enggak. Buka. Oh, sakit. Lemah. Sangat lemah. Jadi posisinya ini saya nggak ngepres, hanya apa ya? Hanya mengikuti kekuatan dari si pasien, pengen ngukur gitu ya. Dan ini lemahnya minta ampun. Ya ibaratnya udah sampai ke titik dasar ya. Otot yang lemah. Buka, tutup ya nanti ya. Tutup. Nggak ada kekuatan juga. Lemah sekali. Gemeter malah. Iya. Saya getar. Itu satu nggak lolos. Ya. Disuruh jinjit pun nggak bisa. Wah, bodoh. Iya. Terus kita coba tes dulu seperti ini. Ini itu berasa ini. Begini berasa, ya. Normalnya posisi si kaki kalau kondisi normal di bagian paha bawah sini nggak ada masalah. Ya, di bagian bicep femoris aman, semitendon aman, posisinya dia segini. Lurus ini kemana? 90 derajat posisinya. Ini mungkin 50 derajat lah. Dia udah naik, narik banget ya. Normalnya ke sana ya kan? Iya, segini. Dan ini bisa dibuktikan. Permasalahannya dia di sini. Pada saat kita tekan begini, ininya sakitnya ampun-ampunan. Oh iya benar. Tuh. Gitu. Ya. Berasa. Ini kondisi pasien benar-benar real ya. Nggak ada settingan sama sekali. Ini namanya Pak Doni dari Tanjung Lengkong gitu ya. Dan ini kenapa saya videokan karena memang sudah mendapatkan persetujuan dari beliau gitu. Oke, kita lihat lagi. Sama. Tuh, posisinya jauh. Harusnya segini, dia narik banget. Atau kalau ini dibilangnya short term muscle ada. Tapi ini kan nggak bermasalah kan? Tapi kenapa begitu? Sama. Nggak percaya? Kita coba tes aja, ya. Ini kita tarik nih. Oh iya. Ya. Saat ini karena sudah tercover sama rasa sakit di sebelah kiri, jadinya nggak begitu merasakan. Iya. Tapi pada saat kita lakukan pengetesan, tepat ke bagian yang sakit. Cuma nggak dirasakan karena ya dimanipulasi sama otak. Dua-duanya bisa bermasalah. Satu jaringan bermasalah dibiarkan bisa nyebar kemana-mana. Kenapa? Karena pada saat jaringan otot itu sudah terjadi pemukakan, sudah meradang, tubuh kita akan menghasilkan yang namanya enzim COX-2. Nah, enzim tersebutlah yang akan membuat jaringan di sekitarnya meradang. Fungsi obat hanya untuk mengurangi rasa sakit, ya. Tapi khususnya untuk obat-obatan yang berhubungan dengan anti radang, cuma ada 2 di Indonesia. Obat golongan etoricoxib dan celecoxib yang mampu memblocking dari enzim tersebut, enzim COX-2-nya itu. Kalau seandainya kondisinya si pasien itu nggak minum obat anti radang yang berhubungan dengan golongan etoricoxib, celecoxib, radangnya kemana-mana, Pak. Makanya obat yang dikasih itu paten kan, harganya lumayan mahal. Tapi sama saya nggak berpengaruh apa karena kondisi sendiri apa gimana tuh? Iya, tergantung penyakitnya kan lagi meradang gitu ya, makanya satu dosis pertama dikasih yang paling terendah ya. Nanti lama-lama naik sampai yang mungkin paling tinggi 200 mg. Sampai yang tinggi saya dikasih. Iya, dan itu nggak ngaruh. Ya itu hanya untuk ya tergantung rasa sakitnya. Sampai kokain pun juga ya mungkin hanya beberapa jam doang efeknya gitu ya. Tapi nanti kita lihat permasalahannya. Tes kedua gagal. Tes ketiga mesin tekuk samping sini, iya, lemesin. Kita lihat di bagian tadi di area lumbar 1 sampai lumbar 5. Kalau kondisinya normal, lutut nyampe ke bawah, bahu tetap nggak ngangkat, ya. Nggak bisa, udah kalah duluan ya. Karena tahu rasa. Lemesin, relax aja, relax. Nggak akan ada pemaksaan, lemesin.
sebatas ini aja paling. Pengen tahu doang. Sebatas mana? Udah di sini aja udah nyerah begini ya. Udah sakit banget. Kalau yang normal bisa langsung ketemu ini dasar. Iya, ketemu dan ini nggak ngikut deh. Ini sakit. Ini namanya Adam tes keempat. 45 derajat saya angkat kemari. 90 derajat ke atas ya, lurus ya posisi kaki. 45 derajat segini tadi. Udah narik banget nih. Segini udah gak kuat. Nah, lihat. Udah nggak bisa segini aja dia udah narik banget, udah bisa. Iya. Nggak bisa. Nah, ini baru positif, bukan HIV ya. Positif saraf kejepit. Gitu. Cuma permasalahannya ya nggak semudah kayak kita sakit perut ya. Iya. Minum promah langsung hilang dalam hitungan jam. Dan kebanyakan pemikiran masyarakat seperti itu, datang keluar langsung sembuh gitu. Kemarin saya sempat mikirnya kan seperti itu. Akhirnya kemarin ikut terapi kemana gitu kan salah. Salah penanganan saya karena pengen sembuh gitu. Buru-buru gitu. Iya. Karena pengen sembuh. Malah banyak di luar sana yang punya pemikiran punya promosi sekali datang langsung sembuh. Instan gitu ya. Instan. Ya. Saya bilang lebih Tuhan itu. Ya. Itu yang bahaya. Membahayakan orang, membahayakan ya orang-orang yang sekitarnya yang lebih ke pemikiran pemahamannya ya. Itu bahaya banget. Nanti kita lihat permasalahan Pak Doni ya. Karena saya harus terapi secara fisik dulu, secara detail, baru nanti kita terlihat apakah memang permasalahan yang melalui hasil MRI tersebut correct ya, atau memang ada misvalue ya, ada sesuatu yang mungkin salah pemahaman, salah diagnosa, otomatis tindakan yang diberikan pun juga akan salah gitu. Dari dokter ada menyarankan untuk operasi? Iya. Atau memang disuruh sarankan untuk fisioterapi dulu? Fisioterapi udah, pas setelah fisioterapi sudah menyarankannya ke ortopedi untuk dilakukan operasi atau suntik. Ortopedi nggak punya wewenang? Iya, kemarin dibisi gitu, suruh ke ortopedi dulu untuk dibilang sih katanya mau operasi. Lagi nanti akan dapat rujukan untuk ke dokter bedah gitu ya. Nanti kita lihat apakah memang gini, penyakit itu dia ada tingkatannya. Kalau memang tingkatannya memang sudah di atas rata-rata gitu ya, otomatis ada tindakan yang harus diambil. Nah, kebanyakan orang salahnya apa? Karena ditakut-takuti, akhirnya percaya, sampai akhirnya dia melakukan operasi tapi salah diagnosa. Operasi pertama gagal, kedua gagal, ketiga gagal terus-terusan gitu ya. Ya itu yang dikhawatirkan. Makanya nanti kita lihat dulu sejauh mana permasalahan Pak Doni. Tengkurap bisa? Balik badan? Ke kanan, kiri. Terserah, balik badan aja, tengkurap. Sibuk ya. Udah kayak nenek-nenek, udah kayak aki-aki. Udah aki-aki 80 tahun. 80 tahun aja masih bisa kemana-mana kok. Oke. Oke, kita coba cek mulai dari bagian kaki ya teman-teman ya. Ini hanya sebatas pengecekan secara fisik. Karena apa? Karena kita akan melihat apakah kondisi otot-ototnya, syaraf-syarafnya dia sudah menjalar sampai ke bagian bawah atau belum. Oke. YouTube itu dia media informasi dan juga sebagai media pembelajaran. Cuma kalau untuk kasus-kasus kayak seperti ini, misalkan saya coba nih nggak saring ya. Misalkan mentah-mentahnya semua tuh saya kasih ke YouTube, durasinya mungkin bisa 1 jam lebih. Nggak menarik sama sekali, membosankan mungkin iya untuk sebagian orang. Untuk sebagian orang yang memang pembelajaran ini ilmu yang bermanfaat. Tapi buat orang-orang yang cari sensasi kayak entertainment gitu, ini apa sih ngomong iya. Ini enggak, ini sangat prosesnya kan di atas 1 jam gitu ya. Iya, ternyata seperti itu.
Kita lihat di bagian Achilles tendon ya, di bagian sekitar sini. Teman-teman bisa lihat animasi yang dari Kang Abai nanti akan Kang Abai tampilkan ya. Ini kita coba lihat permasalahannya Pak Doni. Permasalahan Pak Doni lebih ke arah sebelah kiri ya, kaki kiri ya. Kaki kiri ya. Kaki kanan enggak begitu sakit, tapi pada saat kita coba tes tadi itu juga sakit ya, makanya kita coba tes dulu. Di bagian sebelah kanan ini nih, di bagian Achilles tendon ini titik trigger pointnya. Kita tekan begini sakit banget. Nih. Ya. Kita lihat posisinya seperti ini. Oke. Nih, di sini teman-teman. Ini enggak ditekan banget ya. Karena kenapa? Karena jaringan ototnya sedang meradang. Tuh, ini bagian gastrocnemius. Betis lah kita kenalnya gitu ya. Tapi di betis ini dia ada dua otot. Namanya gastrocnemius. Nih. Tuh. Ya, tuh, diginiin. Nyerinya itu sampai sini teman-teman, di bagian betis luar. Senut Ya, sampai ke mata kaki. Malah nanti timbul kebas di bagian punggung kaki. Itu akan terlihat banget. Berasa. Bukan ke motorik, tapi lebih ke sensorik ya. Saraf itu ada sensor motorik, ada sensorik. Nih. Ini kita melakukan pengecekan di bagian kaki-kaki ya. Kalau mobil itu namanya terot ya. Kalau ini kaki-kaki wajib. Shockbreaker. Ya, shockbreakernya semuanya ketahuan bahannya gitu ya. Tuh. Tuh teman-teman. Kita masuk ke bagian paha ya. Ribet, memang ribet bikin video karena nggak ada yang megangin. Nih, kita lihat di bagian paha belakang. Permasalahannya, wah di sini ada 3 otot ya. Dibilangnya hamstring teman-teman. Tapi kalau kita bicara masalah hamstring itu dibagi lagi otot-ototnya. Kalau misalkan dalam dunia olahraga, ini banyak kasus pasien-pasien yang cedera olahraga gara-gara di bagian hamstring ini bermasalah, cedera otot ya. Nah, hamstring ini dibagi 3 otot, mulai dari bicep femoris, semitendinosus ya. Nama latinnya sih semitendinosus ya, bukan semitendinosis, tapi apa ya, lidah orang Betawi susah penyebutannya semitendon gitu. Padahal namanya semitendin gitu ya. Sama di bagian semimembran. 3 otot itu ya yang bisa mengakibatkan seorang itu cedera di bagian hamstring. Ini kita lihat ya posisi di sini. Kita tekan, tapi penekanannya juga moderat. Nggak ada masalah, aman ya. Di bagian semitendon aman, semitendon. Di bagian bicep femoris di sini aman. Kita lihat di bagian semitendinosus. Ini namanya semitendon sama semimembran. Tapi di bawahnya itu ada namanya sciatica, saraf yang terpanjang di tubuh manusia. Mulai dari sini ya, mulai dari pinggang sampai ke bagian bawah. Di jantung itu dekat Ciracas. Iya, nyebrangnya Cibubur ya. Kita lihat di bagian kaki samping ya. Di sini ada namanya fibula ya. Sarafnya saraf peroneus, kita lihat. Nah, permasalahan di sini kelihatan ya. Kita lihat, kita tekan ke bawah. Nah di sini di bagian fibula ya. Fibula itu tulang teman-teman ya, tulang fibula sama tulang tibia. Tapi di sini tengah-tengah ini ada namanya peroneus saraf. Biasanya permasalahan di sini akibat dari paha samping sini. Tuh. Nyeri. Tuh.
Untuk kalian yang seorang terapis wajib ya pelajari ini, karena ya selain kita bisa ngurut, tapi kalau seandainya kita nggak tahu anatomi tubuh ya sami mawon. Kita harus tahu dulu permasalahannya secara medis seperti apa, nanti kita kombinasi dengan teknik pengurutan yang benar gitu ya. Posisi di bagian paha samping ini ada beberapa jaringan otot di bagian vastus lateralis sama vastus medialis. Orang nggak bisa jalan lama, oh sakit banget di sini nih di bagian paha sini, dan kemungkinan terjadi pembengkakan. Kita coba cek part 2 ini dengan perabaan seperti ini. Kita lihat aman ya, kita lihat dulu sini aman, nggak ada pembengkakan. Kalau ada pembengkakan itu kan terasa kelihatan kok ya. Nggak ubahnya kayak kita sakit gigi deh teman-teman ya, kena akar gigi, oh sakitnya di gigi dari ujung ubun-ubun sampai ujung kaki itu sakit banget. Nah itu dia, karena tubuh kita bersinergi semua, saling kait mengkait ya. Masih aman posisinya, tapi kenapa menggeliat? Ya namanya ditekan gitu ya, ditambah dengan kondisi badan lagi nggak fit ya, karena antibodi kita lagi melemah, ya itu otomatis sakit, lagi meradang soalnya. Lurusin. Oke, kita ke bagian kaki sebelah kiri. Nah tuh, aduh dulu tuh dia udah ngebayangin, udah ngebayangin. Karena saya geser aja sakit banget. Tuh, sakit banget. Geseran lagi ke tengah yuk. Calm.